memberikan racun yang bernama cyanida di dalam kopi itu. Itu saja. Nah, pembuktiannya yang sulit adalah karena pembuktian yang bersifat material tadi. Apa betul itu? Itu. Jadi yang susah adalah betulkah ini yang memberikan itu Jessica? Yang terjadi sekarang media mengatakan ya logikanya betul. Logikanya betul. Karena apa? Dia yang mengundang, dia yang memesan, dia yang membayar. Kemudian ada kejadian itu, maka logika adalah sebab yang paling dekat siapa yang berhubungan dengan orang-orang ini. Oh, yang berhubungan adalah yang mengundang. Saya datang karena diundang. Maka konsekuensinya yang bertanggung jawab adalah orang yang mengundang. Dan apa yang dipesan adalah dipesan sesuai atau disajikan sesuai pesanan. Ini. Jadi ini dalam pemahaman saya tidak ada yang luar biasa dalam kasus itu. Yang luar biasa adalah bagaimana media ini menjadikan peristiwa ini seperti hanya sangat sulit untuk dibuktikan. Dan berikutnya juga misalnya saja sulitnya atau bolak-baliknya dari kejaksaan, dari kepolisian, Baik. kemudian ke kejaksaan. Baik, Itu ini menambah sebetulnya. juga merupakan hal yang menarik begitu ya. Ya. Kita tahu sendiri bahwa di proses awal sebelum akhirnya berkas ini dinyatakan P21 atau diterima di kejaksaan, Betul. ini berkas ini sempat bolak-balik Iya, begitu ya dari iya. pihak penyidik ke kejaksaan Ya. dan lain sebagainya. Nah, dalam kasus ini apakah memang di sini posisi jaksa ini hanya sebagai tanda kutip begitu ya, tukang pos yang akan menyerahkan berkas dari penyidik dan dibawa ke persidangan atau memang jaksa ini punya kualifikasi untuk mengatakan berkas ini layak atau tidak untuk disidangkan? Iya, saya sudah katakan berulang-ulang bahwa saya sudah pernah menulis bahwa pengembalian perkara dari kepolisian yang diserahkan ke kejaksaan itu juga merupakan tanda-tanda bahwa ini perkara yang tidak sederhana. Dalam hal apa? Dalam hal pembuktian materialnya. Tidak sederhana. Kalau sederhana orang membunuh kemudian buktinya ada, polisi bisa mengungkap 2 alat bukti, minimal 2 alat bukti. Kasihkan kepada jaksa, selesai. Jaksa kemudian akan memproses tuntutan, ajukan, begitu. Tetapi dengan beberapa kali, ada 2 kali lah kira-kira ya, bagaimana kejaksaan itu kemudian mengembalikan, mohon maaf kira-kira bahasa, saya walaupun orang hukum juga menggunakan kata-kata yang enak, mohon maaf loh ya, ini berkasmu kira-kira belum lengkap, tolong dong dipelengkapi dulu. Kira-kira begitu. Karena apa? Pintu masuk ke pengadilan itu harus lewat kejaksaan kan? Karena kalau dinilai oleh jaksa ini belum komplit, kembalikan. Setelah sudah komplit, jaksa yakin, oke lah saya akan ajukan ke pengadilan. Baik, dan kita Nah tahu ini. bahwa pada saat berkas ini dinyatakan P21 ini adalah detik-detik terakhir begitu ya, Oh atau iya, hari-hari terakhir. betul. Apakah memang dalam hal ini Prof sendiri nih sebagai pakar hukum melihatnya sebagai upaya yang cukup memaksakan diri hingga menaikkan ini ke pengadilan, atau memang ini sebenarnya dengan bukti-bukti yang sudah disajikan, alat bukti yang sudah disajikan dan berkas-berkas yang ada ini apakah memang sudah cukup memenuhi syarat untuk dipersidangkan? Ya itu karena kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh KUHP. Ya, yang tadi yang saya katakan prinsipnya adalah sederhana, cepat, biaya ringan. Itu maka batasan-batasan waktu itu diikuti. 20 hari pertama itu harus, kalau enggak bisa tambah lagi. Kalau sudah itu tidak boleh, tapi harus segera dilimpahkan kan begitu. Lah, mohon maaf, dalam proses ini kan polisi harus sekuat tenaga untuk mendapatkan alat bukti yang banyak. Alat bukti yang bukan banyak dalam arti Kuantitas. kuantitas ya, tetapi kualitas. Karena dari kualitas itu alat bukti hanya dua minimal alat bukti. Ya dia cari kan hanya itu saja. Baik, Ya, tapi menurut Anda sendiri 2 minimal alat buktinya ini apakah sudah ada di persidangan saat ini? ya kalau di dalam logika berpikir dari kejaksaan ya sudah ada. Karena jaksa sudah meyakini kami punya 2 alat bukti, maka saya kirim ke pengadilan kan begitu. Baik, tapi Kalau dia untuk tidak punya alat bukti itu, maka pertimbangannya ini ada apakah cuma sekedar oke ada alat bukti atau kuat atau tidaknya alat oh ya bukti yang tidak, ada ini? tidak. Tentu kejaksaan sudah mempunyai parameter-parameter standarisasi tentang alat bukti. Ya, alat bukti atau barang bukti yang ada itu. Saya meyakini betul. Tetapi apakah yang dinamakan sebagai bukti ini kemudian mendukung satu pertanyaan besar. Siapa yang membunuh dan melakukan dengan cara apa itu tadi? Siapa yang membunuh Mirna?
Ini yang penting harus ditentukan. Sementara jaksa sudah meyakini Mirna adalah yang membunuh. Akan Jessica. saya buktikan. Kan begitu. Nah ini yang sekarang publik pun juga bertanya-tanya. Publik juga sekarang terganggu dalam tanda petik karena logika hukum yang dibangun adalah ada 3 orang kemudian berdua belakangan kok meninggal, logikanya ya itu tadi. Oh ya ini kira-kira jalan mudahnya seperti itu. Tapi hukum pidana tidak segampang itu untuk membuktikannya. Kira-kira itu. Hukum pidana perlu panjang, perlu waktu yang panjang, perlu alat bukti yang kuat. Tidak hanya sekedar logika-logika, tidak hanya sekedar rentetan peristiwa, tidak hanya sekedar melengkapi formalitas, tidak. Kalau formalitas mungkin lebih gampang. Mungkin lebih gampang dalam proses ini loh ya. Tetapi yang dicari adalah materialitas yang sulitnya di situ. Saya berulang-ulang dan tidak jemu-jemu menggunakan istilah sulitnya mengungkap alat bukti material dalam kasus ini. Maka yang menurut saya adalah perkara sederhana, pembunuhan berencana sederhana, tetapi ini tidak gampang dibuktikan. Baik. Satu. Baik. Nah, kalau kita lihat nih sampai saat ini sudah 3:30 begitu, sidang Ya, masih belum juga belum dimulai. dimulai. Gitu. Sedangkan untuk saksi ahli sendiri yang dikabarkan dari Australia hanya memiliki waktu ini sampai jam 7 malam. Nah, kalau seperti ini, apakah pihak dari terdakwa sendiri tidak dirugikan nih dari segi waktu? Ya tentu. Kalau misalnya saya sebagai, ya tentu hakim akan mempertanyakan, Anda punya waktu sampai jam berapa? Kan nanti sebelum dilakukan pemeriksaan dan sebagainya ditanya. Mohon maaf Pak Hakim, saya ini penerbangan saya harus jam sekian, oleh karena itu saya harus keluar dari sini. Dan itu nanti akan disampaikan, sehingga nanti jangan sampai ada kesan sudah habis waktunya karena sudah nggak boleh. Dari depan sudah harus dikatakan. Kalau kita lihat misalnya saja sidang yang keberapa saya lupa waktu itu. Pak saya mohon maaf kalau bisa ya selesaikan hari ini. Bagaimana kalau saya undur minggu depan? Saya nggak bisa Pak karena saya sudah ada acara ini loh. Ini soal transparansi. Ini luar biasa sebetulnya. Pengadilan kita sekarang sudah terbuka dengan yang luar biasa. Dibuka kepada publik sejak Ini di Amerika jarang sekali terjadi. Pengadilan kita itu sekarang atau kebebasan kita itu luar biasa. Pengadilan yang kayak begini itu sejak dibuka sampai ditutup siarkan langsung. Di Amerika jarang sekali terjadi yang seperti itu. Jadi apa? Ini adalah tujuannya transparansi publik. Keterbukaan ini juga perlu diapresiasi begitu ya? Tapi tentu dalam dunia televisi yang sekarang maju ini mengapa disiarkan? Tentu Anda harus mengatakan ini karena layak disiarkan karena mendapatkan perhatian banyak oleh publik. Tapi kalau tidak mendapat perhatian untuk apa saya siarkan kayak begini? Saya melihat dengan banyak media yang ada di sini berarti ini sorotan publik luar biasa. Oleh karena itu, karena sorotan publik luar biasa, harapan kami juga nanti hakim memutuskannya dengan cara seyakin-yakinnya. Saya harus yakin betul bahwa putusan saya itu benar. Saya harus bertanggungjawabkan sebagai hakim, tetapi juga sebagai hamba Tuhan yang nanti akan ditanya pertanggungjawaban sebagai hakim. Baik, tapi Prof kita kembali ditanyakan lagi nih ya mempertanyakan lagi terkait dengan metode crime control yang kita berdasarkan pengadilan ini harus hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga. Tapi apakah ini tidak akan mengedepankan masalah kuantitas, tidak menjunjung tinggi apa itu kualitas yang seharusnya kita lihat atau proses apa yang seharusnya kita lihat selama persidangan? Ya tentu kalau menurut saya ini justru setiap sistem itu ada sebuah kelemahan dan sebuah keuntungan. Kalau dari sisi keuntungan, kalau tidak dibatasi waktu seperti itu, tentu nanti akan berlarut-larut. Perkara bisa bertahun-tahun, menumpuk dan sebagainya. Jumlah hakim, jumlah jaksa ini kan terbatas. Perkaranya banyak sekali, terbatas ya maka harus dibatasi. Dengan cara apa? Due process of law tadi. Ini dengan harapan apa? Ini waktunya juga tepat. Harapannya lagi adalah tidak mengesampingkan kualitas. Tidak mengesampingkan dari isi atau substansinya. Jangan sampai karena terburu waktu yang dikhawatirkan oleh tadi Yusi tadi, jangan-jangan ini karena sudah terburu waktu dan di hari-hari terakhir karena sudah hampir karena harus batal demi hukum, harus selesai. Kalau memang tidak begitu. Ini kan suatu konsekuensi dari tadi itu, due process of law. Jadi
Kalau misalnya saja ada orang yang mengatakan seperti tadi kamu, ya nggak salah juga. Mengapa kok ini sudah dikembalikan berulang-ulang. Kemudian yang terakhir, ini pada detik-detik terakhir baru dilimpahkan. Orang juga berspekulasi kalau seperti itu. Tetapi kalau memang gampang dan sebagainya, begitu dua alat bukti ketemukan, limpahkan. Ini, Baik, ya. dari pernyataan para pakar atau saksi ahli begitu ya yang sudah dihadirkan di persidangan-persidangan sebelumnya. Sedangkan saksi ahli, saksi fakta yang Ya, dihadirkan di sebelumnya itu kan banyak sekali begitu. Sementara untuk jatah dari kuasa hukum sendiri hanya mendapatkan 6 kali persidangan. ya. Nah, apakah ini akan sebanding atau akan terasa adil begitu dari pihak terdakwa dan juga pihak korban atau jaksa? Ya, soal adil dan tidak memang sangat subjektif kan. Tetapi kalau saya melihat bahwa pada sidang ke-18 ini baru menginjak untuk saksi dari terdakwa dan katanya hanya 6 kali. Belum Nah, lagi sidang ketika dari pihak jaksa ini kan dari pagi begitu diadakannya. Sementara dari pihak kuasa hukum ini baru dimulai siang hari, ini pun telat begitu dimulainya. ya saya tidak kemudian mempunyai sebuah prasangka yang kurang baik, tidak. Kalau saya meyakini bahwa coba kalau kita lihat misalnya saja bagaimana ini pengadilan ini jaminan mutunya, ini jelas sekali kalau kita lihat pelaksanaan administrasi efisien, sistem manajemen yang berkelanjutan, peningkatan kompetensi sumber daya, penyelesaian perkara cepat, tepat waktu dan biaya ringan. Ini pemberian informasi kepada pencari keadilan. Ini kan menurut saya ini yang dijual dalam artian adalah layanan kami adalah ini. Layanan kami ini. Terakhir informasi kepada pencari keadilan. Misalnya mau menanyakan sampai di mana proses ini, bagaimana dan sebagainya diberikan ini. Saya tidak menduga sama sekali soal itu. Cuma ini adalah masalah waktu tadi. Kok ini kok bisa siang ya. Ketua pengadilan sebelum menentukan jadwal dan sebagainya akan menentukan jam sekian Anda sidang enggak. Kira-kira kan itu. Nah ini mensinkronkan komponen-komponen ini tadi, jaksa, hakim, kemudian terdakwa, saksi, ini tidak gampang. Baik, jadi ini Jakarta juga yang luar merupakan biasa macet tugas dan yang sebagainya. berat begitu ya, Ya, apalagi harus ya, ya. mengkoordinasikan masalah jam dan lain Oh iya, sebagainya, ya, waktu dari waktu. seluruh pihak. Dan Profesor Jamal dan juga pemirsa Ya, sampai saat ini kita masih menunggu untuk jalannya ya, persidangan. ya, ya, Dan pemirsa kita masih akan kembali untuk membahas masalah persidangan ini dan jalannya persidangan akan seperti apa begitu karena ini ya. adalah hal yang kita tunggu-tunggu seperti apa juga begitu Baik, saksi ahli ya, yang dihadirkan oleh ya, pihak terdakwa. ya. Dan pemirsa itu tadi perbincangan saya dengan Prof Jamal yang kebetulan ada meeting begitu ya Prof ya, Ya, jadi ya, harus saya mohon undur maaf diri dari karena ada sini meeting. dan pemirsa kita akan kembalikan ke studio bersama dengan Zaki. Silakan Zaki.